hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, juga pendengar radio-radio lain dimanapun Anda berada, para pemirsa Persadat TV, juga pemirsa TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, para pendengar, anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah pengelolaan Travel Mumtaz dan Travel Nasratul Ummah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu di antara dampak dari dosa, yaitu bahwa dosa dan kemaksiatan bisa memalingkan hati dari sikap istiqamah. Sekarang kita masuki poin yang berikutnya. Al-ma'asi tu'mi basiratal qalb. Maksiat itu bisa membutakan mata hati. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa min uqubatiha annaha tu'mi basiratal qalbi wa tutmisu nurahu wa tasuddu turuqal ilm wa tahjibu mawaridal hidayah. Di antara sanksi atau hukuman bagi para pelaku maksiat adalah maksiat itu bisa membutakan mata hati, meredupkan cahaya hati, menutup jalan-jalan ilmu, menghalangi jalan-jalan hidayah. Kenapa demikian? Karena maksiat itu bisa membuat hati yang tadinya jernih, bening, menjadi keruh, menjadi kotor. Allah Azza wa Jalla berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, kata Allah sekali-kali tidak. Bal rana, bahkan itu adalah rona. Maknanya noda, kotoran. Ala qulubihim. Yang terdapat di dalam hati mereka, maka nuyaksibun akibat dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Coba umpamanya kita bikin sebuah eksperimen. Sebuah gelas yang bersih, bening, kacanya bening, masukkan air yang bening. Maka kita akan melihat keseluruhan dari air di dalam gelas tersebut. Ketika ada satu debu saja yang dimasukkan, itu kelihatan, tuh ada debu. Kemudian kita ambil senter,
kita sorotkan cahaya ke dalam air itu. Apa yang terjadi? Cahaya senter tersebut masuk ke dalam air bening dan tembus ke sana. Keadaan di dalam air tersebut menjadi terang benderang. Itulah gambaran hati yang bersih. Hati yang bersih itu ibarat gelas yang diisi air bersih. Ketika orang yang hatinya bersih melakukan satu dosa, satu kesalahan, itu cepat sadar, cepat kelihatan, cepat ketahuan, aduh, sudah melakukan kesalahan. Taubahnya, satu butir debu yang dimasukkan ke dalam air yang bening itu kelihatan dengan amat sangat jelas. Apa yang kita lakukan? Gampang, ambil saja itu siapa namanya, si debunya. Kemudian buang. Atau ada semut hitam atau semut merah atau semut apapun masuk ke dalam air yang bening. Kelihatan, kita ambil, kita buang, bening lagi, bersih lagi. Ini maknanya bahwa orang yang hatinya bersih itu bila melakukan satu dosa, kesalahan sekecil apapun dia cepat sadar. Lalu membersihkan diri dengan cara taubat, dengan cara istighfar. Dan inilah karakteristik orang-orang yang bertakwa. Yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang takwa itu apabila melakukan satu kesalahan, perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, cepat-cepat eling, ingat kepada Allah. Lalu minta ampun atas dosa-dosa. Bersih lagi, terhapus lagi itu. Adapun kalau si gelas yang berisi air bening tadi disorot oleh senter, oleh cahaya, maka masuk. Itu gambaran orang yang hatinya bersih, dikasih ilmu. Dikasih penjelasan, nasihat, penerangan, langsung masuk menyerap ke dalam hati dan menerangi keadaan hatinya. Kalau belajar cepat faham, kalau menghafal cepat hafal, kalau menganalisa satu perkara itu lebih tajam daya analisanya. Seperti itulah kondisi yang hatinya bersih. Makanya orang yang bertakwa memahami suatu ayat, dia bisa memahami hal yang tidak difahami oleh orang yang kadar ketakwaannya kurang, apalagi para pendosa. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menerangkan efek ketakwaan terhadap daya analisa atau pemahaman. Ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Ayat ini turun, sahabat-sahabat rata-rata gembira, senang, bahagia. Agama kita sudah sempurna. Itu yang bisa mereka pahami. Agama ini sudah lengkap. Tapi ada yang sedih lalu menangis. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Melihat begitu para sahabat kaget. Kenapa engkau bersedih? Bukannya gembira? Bukankah agama ini sudah sempurna? Iya. Bukankah kita harusnya berbahagia? Iya. Lalu kenapa engkau menangis? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti sudah selesailah tugas Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah demikian? Dijawab iya. Kalau tugas beliau sudah selesai, maka ini isyarat sebentar lagi
Allah Azza wa Jalla akan memanggil beliau. Beliau akan meninggalkan kita selama-lamanya. Ayat ini sempurnanya agama ini menjadi isyarat bahwa sebentar lagi Nabi SAW akan wafat meninggalkan kita. Mendengar demikian baru terfahami oleh sahabat-sahabat lainnya. Iya ya benar, baru pada nangis tuh. Kenapa Abu Bakar sampai mampu menangkap satu poin yang tidak difahami oleh yang lain? Karena kadar ketakwaan. Dan benar saja 80 hari lebih sedikit dari turunnya ayat ini Nabi SAW wafat. Suatu saat Imam Malik rahimahullahu ta'ala lagi mengajar sebuah hadis. Murid-muridnya menulis semuanya. Beliau mengajarkan kitab Al-Muwatta. Hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Muwatta semuanya menulis khusyuk. Hanya ada satu pemuda yang tidak menulis. Lalu ditanya, yang menulis, kenapa kamu tidak menulis? Apa dia jawab? Saya sudah hafal semua yang kau jelaskan. Hadisnya sudah hafal. Yang dimaksud hafal hadis menurut versi para ulama ahli hadis itu faham hafal dengan sanadnya, dengan rawi-rawinya yang lengkap. Ini dari fulan, fulan, dari fulan, fulan, dari fulan, dari sahabat, dari Nabi SAW. Begitu. Bukan hanya matannya saja, bukan hanya isinya saja. Oleh Imam Malik dicek, coba terangkan lagi apa yang saya jelaskan tadi. Diterangkan, tidak ada yang kelewat. Semuanya hafal benar-benar. Terpesona tuh. Siapa pemuda itu? Ternyata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu Imam Malik berkomentar, Inni ra'aitu annallaha, sesungguhnya aku melihat annallaha ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bidhulumatil ma'siyah. Sesungguhnya aku melihat Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya ini dengan gelapnya kemaksiatan. Imam Syafi'i itu beliau menyatakan, aku hafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Dan aku telah menghafalkan seluruh hadis dalam kitab Al-Muwatta ketika aku berusia 10 tahun. Maksudnya hafal dengan sanadnya, dengan nama-nama rawinya. Dan usia 15 tahun aku sudah mengeluarkan fatwa atau rekomendasi dari para ulama guru-gurunya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kata Imam Malik rahimahullah, fala tudfi'hu bidzulumatil ma'siyah. Jangan kamu padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya kemaksiatan. Mengisyaratkan bahwa maksiat bisa membuat hati ini gelap karena keruh, akhirnya tak bisa dijadikan sebagai alat untuk melihat secara jernih. Maksiat itu meredupkan hati. Maksiat itu menggelapkan hati. Maksiat itu menghitamkan hati. Maksiat itu membuat mata hati kita menjadi tumpul, bahkan menjadi buta. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang lawan dari maksiat. Apa lawan dari maksiat? Ya takwa. Sebab pada hakikatnya takwa itu adalah menjauhi semua yang Allah haramkan, semua yang Allah larang, semua yang Allah benci dan Allah murkai. Dijauhi, itulah takwa pada hakikatnya. Pernah kan Umar bertanya kepada Ubay, apa hakikat takwa itu? Dijawab, hai Umar, engkau pernah berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri,
penuh dengan kerikil-kerikil tajam? Dia jawab, ya pernah. Bagaimana sikapmu? Aku hati-hati. Jangan sampai menginjak duri tersebut. Beling, kerikil tajam, kalau keinjak beres. Apa istilahnya? Kata orang Sunda, kacugak. Apa bahasa Indonesia kacugak? Tercugak. Terluka. Bisa terluka. Hati-hati. Sebelum melangkah dipastikan tanah yang diinjak itu tanah yang tidak ada durinya, tidak ada belingnya, tidak ada kerikil tajamnya, gitu ya. Nggak bisa loncat gajleng-gajleng. Atuh. Nanti duri-durinya nancap di telapak kaki kita. Hati-hati melangkah gitu. Apa kata Ubay? Itulah takwa. Pada akhirnya takwa itu menghindari dosa, maksiat. Siapa yang demikian Allah jamin Allah akan kasih dia ilmu. Lihat surah Al-Anfal ayat yang ke-28 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, orang beriman disuruh takwa. Kalau kamu bertakwa, in tattaqullaha yaj'al lakum furqan, Allah akan berikan kepada kamu furqan. Furqan itu yang bisa membedakan antara hak dan batil, antara benar dengan salah, antara yang lempeng dengan yang bengkok. Dan itu adalah ilmu. Menyangkut masalah pemahaman, menyangkut masalah hafalan, menyangkut masalah kemampuan menganalisa sesuatu lebih tajam lagi. Hafalannya lebih kuat, pemahamannya lebih mendalam. Dan poin yang tidak kalah pentingnya kata Syekh Al-Utsaimin, firasah. Firasat lebih tajam. Itu yang dimaksud dengan furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Ilmu itu berkaitan erat dengan ketakwaan loh. Karena apa? Karena ilmu itu tempatnya di hati. Hati itu tempat memahami, tempat berpikir. Allah menjelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kami akan penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana tuh? Yang akan memenuhi jahanam. Lahum qulubun. Mereka memiliki hati. La yafqahuna biha. Tapi hati itu tidak mereka pakai untuk memahami. Hati itu alat untuk memahami. Makanya berkata Mujahid rahimahullah ketika menerangkan satu ayat, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada pelajaran bagi orang yang memiliki qalbun, hati. Kata Imam Mujahid, ay aqlun, memiliki akal. Karena hati itu alat untuk berpikir, alat untuk memahami. Alahum qulubun la yaqiluna biha. Bukankah mereka itu punya hati tapi tidak dipakai untuk berpikir, untuk berakal. Itu hati, fungsi hati. Makanya hati itu tempatnya ilmu, tempatnya pemahaman. Kalau hatinya bersih dari dosa, akan mudah memahami ilmu, akan mudah menghafalkan pelajaran yang memang harus dihafal dalam Al-Quran, hadis dan seterusnya.
akan tajam daya analisanya, akan tajam firasatnya. Dan sebaliknya bila hati ini berbuat dosa atau maksiat, kotor dia, gelap dia, butalah dia. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu, memudahkan ilmu bagi kamu. Makanya suatu saat seorang ulama besar, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, melihat seorang wanita naik ke kendaraannya, tersingkap betisnya. Kendaraan zaman itu bukan merek, hampir milik, nyebut merek, bukan kendaraan mewah, mobil yang ber-AC, bukan. Onta atau kuda gitu. Yang terlihat betisnya atau sebagian ulama menyatakan hanya mata kakinya. Langsung berpaling, tidak melotot begitu. Apa akibatnya? Itu hafalan-hafalnya terganggu, banyak lupa. Sampai beliau itu curhat kepada gurunya namanya Imam Waqi. Apa kata Imam Waqi? Kamu sudah dosa loh, kamu sudah maksiat loh. Tinggalkan maksiat itu. Tobat dari dosa dan maksiat tersebut. Karena sungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Lahirlah sebaik syair dari ala fikir Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan, syakautu ila waqi su'a hifdhi farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberikan petunjuk kepada aku agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menerangkan bahwa sungguh ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Itu Imam Syafi'i itu nggak sengaja loh. Ada wanita kareret itu apa? Tereret, terlihat, terlirik nggak sengaja naik ke singkap bajunya, lalu langsung dipalingkan, nggak melotot. Mengganggu itu hafalannya itu. Bayangkan orang yang sengaja menatap melihat. Kalau sekarang itu menatap melihat nggak perlu keluar, cukup di dalam rumah, cukup di dalam kamar. Setel TV atau buka HP, buka YouTube, buka macam-macam. Itu bukan hanya kaki wanita yang terlihat, lebih dalam daripada itu. Wajahnya, lehernya, bagian dadanya, dan seterusnya. Bagaimana tidak kotor ini hati? Makanya tak heran orang-orang sekarang banyak terkena sebuah penyakit batin. Diistilahkan hese apal gancang poho. Susah hafal tapi cepat lupa. Menghafalkan surah An-Nas sudah 2-3 hari atau ayat itu seminggu baru hafal surah An-Nas. Kemudian naik ke surah Al-Falaq. Seminggu lagi tuh surah Al-Falaq hafal, An-Nas lupa. Begitu seterusnya. Payah tidak itu? Tidak payah. Super payah. Super parah. Kenapa? Karena banyak dosa dan maksiat. Oleh karena itu cahaya dalam hati selalu melemah, terus meredup karena gelapnya dosa dan kemaksiatan. Kegelapan akibat dosa dan maksiat semakin menguat sehingga hati keadaannya berubah, tak ubahnya seperti malam yang gelap gulita.
Sehingga betapa banyak orang yang binasa, terjatuh tanpa dia sadari. Karena apa? Karena taubahnya seperti orang yang buta. Kemudian dia keluar di tengah malam yang gelap gulita, di jalan yang penuh dengan lubang-lubang, kerikil-kerikil tajam yang bisa membinasakan dia. Bagaimana mungkin orang seperti itu akan selamat? Bayangkan orang buta keluar di malam hari yang gelap gulita, jalannya dipenuhi dengan hal-hal yang membahayakan dirinya. Ada lubang, ada batu yang membuat dia tersandung. Mungkin saja ada ular yang sedang berbaring atau diam menunggu datangnya mangsa, lalu keinjak buntutnya atau ekornya atau tengah badannya. Apa yang terjadi? Reaksi ular yang keinjak itu gimana? Ya gawok atau ngegel. Apa gawok itu ngigit, matuk, ular berbisa lagi loh. Nggak perlu lama, gawok cuma satu gigitan, lepas lagi sudah ularnya pergi. Bisanya bereaksi dalam tubuh orang yang digigitnya. Sekian jam bisa mati kalau nggak diobati. Demikianlah gambaran orang yang hatinya kotor, penuh dosa dan maksiat, penuh noda yang menghitamkan, menggelapkan keadaan hatinya. Keluar dari rumah, di luar rumah, aduh banyak hal-hal yang bisa membinasakan dia, dunianya dan akhiratnya. Aurat wanita ada di mana-mana. Terus obrolan orang yang isinya kotor ya masuk ke telinga kita, masuk ke dalam hati kita, itu semakin mengotori dan itu akan semakin merusak kondisi jiwanya. Pulang lagi ke rumah lalu sholat dalam keadaan hati sudah menerima berbagai macam informasi yang buruk. Informasi dari mata yang terlihat masuk ke dalam hati, mengotori hati. Informasi dari telinga masuk ke dalam hati, ke dalam fikiran, mengotori hati. Informasi dari mana-mana. Lalu datang waktu sholat, lalu sholat dalam keadaan hati yang penuh dengan kotoran-kotoran tadi. Apa yang terjadi? Hambar sholat. Dipengaruhi memikirkan apa yang dia lihat, memikirkan apa yang dia dengar, memikirkan apa yang dia rasakan. Semuanya kotor, semuanya noda, semuanya kegelapan, semuanya dosa, semuanya maksiat. Dalam kondisi hati penuh maksiat, dia beribadah. Bisa kebayang nggak kualitas dari ibadahnya? Hambar. Saya pernah menulis status di mana? Ya, pokoknya di medsos lah. Di Instagram pernah. Bila seorang hamba maksiat kepada Allah, Allah tidak akan menghukum si hamba dengan cara di stopnya suplai oksigen. Dengan cara umpamanya dimatikan fungsi dari organ-organ tubuh yang vitalnya. Atau tidak akan mencabut nyawanya seketika itu juga. Tidak akan menyetop rizkinya. Enggak. Bukan begitu cara Allah menghukum orang yang berdosa. Tapi Allah akan mengeraskan hatimu. Menghambarkan sholatmu, mencabut hidayah dari dirimu untuk berzikir dan berdoa sehingga engkau enggan berzikir, menyebut namanya, ingat kepadanya, dan enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu pikir kamulah yang enggan untuk berdoa kepada Allah. Tapi hakikat yang sebenarnya Allah lah yang mencabut keinginan berdoa dari hatimu. Karena benci dan murkanya Allah kepadamu akibat dosa dan noda yang kamu lakukan.
Begitulah, dan itu hukuman yang terberat bagi seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah. Hukuman terberatnya bukan diberi penyakit, bukan diberi kesengsaraan, bukan diberi musibah yang menimpa fisiknya, bukan. Hukuman terberat adalah dijauhkannya hati orang itu dari Allah Azza wa Jalla. Dibutakannya mata hati orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosanya terus-terus dilakukan, semakin gelaplah keadaan hatinya. Maka efek dari gelap dan kotornya hati berdampak kepada seluruh anggota badan. Karena apa? Karena hati itu raja. Hati itu pemerintah yang memerintahkan atau melarang seluruh anggota badannya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb." Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, akan baiklah apa yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya. Bila buruk, akan buruk pula. Ingat, segumpal daging itu adalah hati. Maka bayangkan apabila hati tersebut sudah menghitam, gelap, lalu dia mati dalam keadaan demikian. Maka masuklah dia ke alam barzakh. Kondisi di alam barzakh akan sangat tergantung pada kondisi hatinya. Hatinya gelap, alam barzakhnya bakal gelap. Hatinya terang, alam barzakhnya bakal terang. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil qubur mumtali'atun ala ahliha zulmah wa inna Allaha munawwiruha bisolati alaihim." Sesungguhnya alam kubur ini akan dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah akan menerangi dengan salat, dengan doaku, salatku kepada mereka, kepada ahli kubur. Ingat, kubur itu gelap keadaannya. Lalu akan muncul cahaya terang benderang karena apa? Karena banyak hal. Termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk apa? Amal ibadah, iman, kebaikan, amal soleh yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan ingat, amal soleh, ibadah, perbuatan baik itu lahir karena kondisi hati. Hati yang bersih, hati yang terang benderang dengan hidayah Allah, dengan ilmu, dengan iman, dengan amal soleh. Nah itu berefek kepada kondisi orang tersebut di alam kuburnya. Dari sinilah kita bisa melihat bahaya dari dosa dan kemaksiatan. Karena menyebabkan gelapnya hati, kotornya hati, redupnya cahaya dalam hati, bahkan butanya mata hati kita. Kalau matahari sudah buta, gak bisa melihat kebenaran, gak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dijauhi, mana yang harus diinjak, mana yang harus dihindari, mana yang harus diambil, mana yang harus ditinggalkan. Enggak. Coba kebayang gak umpama kita lagi di kamar, lampu terang benderang, tiba-tiba gelap, PLN-nya mati. Telunjuk kita pun tidak kelihatan. Teka tinggali curug-curug acan. Apalagi benda sekitarnya. Kita tahu di dapur itu ada lilin, korek api, kita tahu letaknya di sana. Lalu kita berjalan dari kamar menuju dapur. Kita tahu kondisi rumah kita, jalan dari kamar ke dapur itu tahu. Tapi dalam keadaan gelap, apa yang kita lakukan? Kita berjalan dengan merayap.
Ya. Kadang-kadang walaupun sudah hati-hati jeduk, nabrak ujung meja, sakit. Terus kaki kita mau melangkah jeduk, nendang umpamanya ujung kursi, aduh sakitnya luar biasa ya. Berjalan dari jeduk kejedot tuh. Si kening kita ke ujung lemari, aduh sakitnya bukan main. Tak mustahil berdarah. Terus merayap sampai ke dapur. Untuk apa? Untuk mengambil lilin dan korek api. Apa yang terjadi? Yang harusnya yang diambil lilin dan korek api malah nggak ketemu, malah yang tidak boleh disentuh kesentuh. Terus merayap, oh ini apa, bayi ternyata sambal. Aduh, ini nggak boleh disentuh itu. Gisik-gisik ke matanya, perih lagi. Ya. Yang tidak boleh diambil, tidak boleh disentuh, malah kesentuh. Yang harusnya diambil malah nggak ketemu. Itulah gambaran orang yang tidak bisa melihat. Yang tidak boleh diambil, yang tidak boleh disentuh, malah disentuh. Yang harusnya diambil malah tidak ketemu. Itulah gambaran hidup orang yang hatinya gelap. Karena dosa dan maksiat. Ketika belajar ilmu susah untuk memahami. Susah untuk menghafal. Dan setelah dihafal sangat mudah untuk pergi itu hafalan dari benak kita. Tadi kena penyakit saya hafal gancang pohon saya. Susah hafal tapi sangat mudah lupa. Itu semuanya disebabkan karena apa? Dosa dan maksiat. Dari sinilah kita mengetahui bahwa salah satu di antara dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah dosa itu membutakan mata hati kita, meredupkan cahaya dalam hati kita, mengotori jiwa dan batin kita, akibatnya kita tak ubahnya hidup seperti orang yang buta. Dan tentu saja sebagai orang buta akan linglung, akan kelimpungan, dan akan banyak sangat mungkin terjerumus ke dalam kebinasaan yang mencelakai kita. Ya, inilah salah satu di antara dampak dari dosa dan maksiat. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di beberapa pertemuan yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga cep. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah ataupun melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah channel dimanapun antum berada. Silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, kita akan angkat terlebih dahulu penanya melalui telepon. Baik, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Silakan. Keluar dari tema Pak Ustadz. Iya, mangga. Begini Pak Ustadz, ini ada saudara yang mempunyai anak. Dari siapa, di mana ini Bu? Dari hamba Allah di Marga Asih Pak Ustadz. Silakan. Ini ada saudara yang mempunyai anak yang nggak mampu. Nah, suaminya itu nggak punya kerja. Untuk bayar zakat fitrah, kalau dibayarin sama orang tuanya boleh nggak Pak Ustadz? Iya. Itu aja Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, wa jazakillahu khaira. Ibu di Marga Asih, barakallahu fik. Boleh seseorang zakat fitrahnya dibayarin oleh orang lain, siapapun orang itu. Orang tuanya, adiknya, kakaknya, tetangganya,
atau orang yang tidak dikenal sama sekali. Dibolehkan? Boleh. Mekanismenya adalah orang tadi sedekah ke fakir miskin ini. Lalu orang fakir, orang miskin ini yang sudah diberi sedekah menjadikan sedekah itu sebagai bayaran untuk zakat fitrah. Dia belikan dulu beras. Kalau dikasih uang, dia belikan beras. Kemudian berasnya dipakai untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya. Kalau umpama yang diberikannya beras, ya. Jadi orang tadi dapat pahala sedekahnya ke orang fakir miskin ini, dan orang fakir miskin memperoleh pahala dari zakat fitrah yang dia keluarkan. Apakah orang fakir miskin wajib membayar zakat fitrah? Iya, wajib sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia ada untuk keluarganya umpamanya 1 kilo umpamanya, ya, untuk umpamanya 3 kilo satu orang, dia memiliki 10 kilo. Untuk 3 orang lebih, maka silakan. Kalau dia punya hanya 2 kilo, sedangkan keluarganya hanya 5 kilo, ya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Nggak apa-apa 2 kilo. Nah, dia nggak punya apa-apa lagi setelah itu. Iya, tapi nanti dia akan peroleh bagian yang lebih banyak daripada apa yang dia keluarkan. Umpamanya kalau satu keluarga 5 orang, kali 3 kilo jadi 15 kilo keluar. Jangan sampai nanti dia itu tidak kebagian. Dia harus kebagian lebih dari apa yang dia keluarkan. Dia keluarkan 15 kilo, nanti dia dapat sekarung. Bisa 50 kilo gitu ya. Bisa lebih atau bisa kurang sedikit. Tapi yang jelas melebihi apa yang dia keluarkan. Jangan sampai dia keluar 15 kilo tapi dia dapat cuma 3 kilo. Apakah mungkin? Ya tidak mungkin lah. Karena pasti di antara orang yang mengeluarkan zakat fitrah ada yang kayanya. Ada yang bukan mustahiqnya. Nggak mungkin yang terkumpul dari semua muzaki umpamanya 5 kuintal. Kemudian dibagikan ke fakir miskin masing-masing hanya 5 kilo. Nggak mungkin. Karena apa? Karena di antara muzaki banyak yang tidak berhak lagi menerima penyaluran zakat fitrah. Pastilah yang fakir, yang miskin akan menerima lebih dari apa yang dia keluarkan. Ya, jadi dibolehkan saja orang membayarkan zakat fitrah orang lain, baik anak oleh orang tua oleh anak, adik oleh kakak, atau seorang oleh sahabatnya, dibolehkan saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat dari Bapak Denny di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana alhamdulillah masih bermajelis dengan jamaah di lingkungan tempat tinggal. Cuma yang ana sering merasa kesal Ustaz, dikarenakan kadang apa yang Ustaz di majelis tersebut katakan tidak dipraktekkan. Yang ana ingin tanyakan, apa yang ana harus lakukan Ustadz? Padahal Masya Allah Ustadz yang mengisi di tempat ana insya Allah bermanhaj salaf. Silakan Ustadz. Pak siapa? Denny. Pak Denny di Depok. Barakallahu fiik ya. Apa yang disampaikan Ustadz itu bagus. Akidahnya, manhajnya lurus, keilmuannya layak untuk diambil. Tapi sayang jamaahnya tidak mengamalkannya begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Denny? Pertama, Pak Denny sendiri jangan seperti itu. Jangan seperti umumnya jamaah. Umum jamaah juga tidak mengamalkan. Udah saya juga enggak, jangan. Mereka salah, yang salah tidak boleh diikuti. Tetaplah amalkan minimal untuk diri sendiri. Kedua, dakwahi juga kawan-kawan. Apa yang disampaikan Ustadz itu yuk kita amalkan. Kita ajak lewat obrolan-obrolan, ya. Lewat kalau ada grup, kan suka ada grup di medsos untuk anggota pengajian. Kita ingatkan apa yang disampaikan itu ilmu yang harus diamalkan. Diingatkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, coba diusulkan atau ditanyakan kepada ustadz yang
suka mengisi. Ustaz, bagaimana hukumnya bagi kami sebagai jamaah, sebagai murid-murid Ustaz? Ilmu kami dapat tapi tidak kami amalkan. Nanti Ustaz mungkin akan menerangkan. Ustaz akan menjelaskan hakikat dari ilmu. Buah dari belajar ilmu itu amal. Lalu nanti Ustaz akan menjelaskan bahaya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Bahaya itu luar biasa. Orang yang berilmu tapi tak beramal dibenci serupa dengan Yahudi loh. Tahu nggak? 3 golongan manusia yang Allah terangkan dalam surah Al-Fatihah, ada ayat yang terakhir. 3-tiganya itu berkaitan dengan ilmu dan amal. Golongan pertama, alladzina an'amta alaihim. Golongan orang-orang yang sudah Allah berikan nikmat atas mereka. Golongan kedua, al-maghdubi alaihim. Orang yang dimurkai, yang dibenci. Golongan ketiganya apa? Ad-dhalin. Orang-orang yang sesat. 3-tiganya berkaitan ilmu dan amal. Berkata Umar bin Khattab ketika ditanya tentang 3 golongan ini, beliau menjawab, فَأَمَّا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَأْمَلُونَ بِهِ. Adapun orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, mereka adalah ya'lamun al-haqqa. Mereka orang yang berilmu tentang al-haq, mengetahui kebenaran, wa ya'maluna bihi, lalu mereka amalkan. Wa ammal ladzina ghadiba Allahu 'alaihim fa ulaika alladzina ya'lamuna al-haqqa wa lam ya'malu bihi. Adapun orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah adalah orang yang mengenal kebenaran, berilmu tuh, walam ya'malu bih, tapi tidak mereka amalkan. Dibenci, dimurkai. Disebut dengan sebutan syibhul Yahud, menyerupai Yahudi. Wa ammal ladzina adallahumullah fa ulaika alladzina la ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bi jahalatihim. Adapun orang yang sesat adalah mereka yang tidak mengetahui kebenaran, tidak berilmu, bodoh, dan mereka beramal dengan kebodohannya. Semangat beramal ada, ilmu enggak ada, akhirnya beramal dengan kebodohan, ya salah, sesat. Lihat, 3-tiganya berkaitan ilmu dan amal. Orang yang diberi nikmat oleh Allah yang berilmu dan beramal. Orang yang dimurkai oleh Allah berilmu tapi tak beramal. Belajar tapi tidak untuk diamalkan. Mereka yang sebenarnya disebut syibhul Yahud, serupa dengan Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi berilmu tapi tak beramal. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang kebenaran kenabian Muhammad SAW. Yahudi itu tahu bahwa Nabi SAW itu Nabi akhir zaman yang Allah janjikan untuk mereka. Tahu, ciri-cirinya jelas. Ciri yang nyata dari karakteristik dan ciri fisiknya ada. Beliau, Nabi akhir zaman ini tidak menerima, tidak makan sedekah. Dites tuh. Ada orang Yahudi, ya Muhammad ini sedekah dari saya. Diterima oleh Nabi SAW, dibagi-bagi ke sahabat, beliau sendiri tidak makan. Benar. Besoknya datang lagi, ya Muhammad ini hadiah. Diterima dan dimakan. Oh, kalau hadiah ya. Dilihat di belakang punggungnya ada cap kenabian, tanda hitam sebesar kira-kira buah apel. Oh, benar ada. Dikatakan oleh Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu ini Nabi akhir zaman, yakin benar. Tapi tidak mau mengimaninya. Berilmu tapi tak beramal. Syibhul Yahud, serupa dengan orang-orang Yahudi. Berdasarkan hal itulah maka mereka dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ingatkan itu kepada para jamaah tentang bahayanya belajar tidak untuk diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke penanya melalui pesan singkat.
Dan Itu kami juga telepon mengundang tadi ada yang masuk telepon. Masih enggak? Ada Mas. Kami persilakan bagi penanya yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 02286862637. Silakan bisa diputar kembali di nomor 02286862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714676. Silakan bagi yang akan bertanya, ya kita angkat terlebih dahulu dari telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Afwan, sebelumnya ini mungkin pertanyaannya agak harusnya awal-awal Ramadan, tapi karena kesempatan bertanyanya baru hari ini mungkin baru anak bisa jawab. Ini Pak Ustaz. Siapa ini Pak? Halo. Siapa ini Pak, di mana? Abu Ilma, Abu Ilma di Bandung, Pak. Abu Ilma di Bandung. Silakan. Seperti bagaimana kita yakini bahwa taraweh ini kan yang sesuai sunnah adalah 11 rakaat. Yang menjadi pertanyaan dan ganjaran saya dan kadang-kadang juga menjadi pertanyaan dari yang tidak bermanhaj salaf. Di masjid kita di Masjidil Haram Baitul Nabiyah, kenapa mengerjakannya 23? Nah itu kadang-kadang menjadi bumerang untuk saya kalau kami menerangkan bahwa yang sahih itu adalah 11. Nah ini dalilnya apa ya para masyayikh mengerjakan 23? Saya rasa itulah Pak Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Ilma di Bandung, barakallahu fiik. Tentang tarawih. Pertama harus diluruskan bahwa tarawih yang sesuai dengan sunnah itu 11, sehingga kalau tidak 11 tidak sesuai dengan sunnah. Ini harus diluruskan. Yang 11 rakaat sesuai dengan sunnah. Yang lebih dari 11 rakaat, baik 21 atau 23 atau 41 juga sesuai dengan sunnah. Karena apa? Karena sunnah Nabi SAW dalam melakukan qiyamul Ramadan bervariasi. Yang 11 benar berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi apa yang dikemukakan oleh Aisyah sebatas yang diketahui oleh Aisyah. Aisyah menyatakan Nabi SAW salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Itu sepengetahuan Aisyah. Apakah Aisyah tahu seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW di malam hari baik Ramadan atau luar Ramadan? Ya tentu saja tidak. Karena apa? Karena tidak setiap malam Nabi SAW tidurnya di Aisyah. Beliau kan memiliki istri yang lain dalam waktu yang bersamaan 9 istri. Aisyah kebagian sehari atau semalam dalam 9 hari. 8 hari yang lainnya di istri-istrinya yang lain. Ketika di istri yang lain Aisyah tahu nggak? Enggak tahu. Datara noong, tarang intip ketika giliran di istri yang lain. Nah, makanya keterangan dari sahabat lain, baik istrinya ataupun sahabat lainnya, menyatakan Nabi SAW pernah lebih dari 11 rakaat. Apakah Aisyah berbohong bahwa Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat? Tidak berbohong, hanya menyampaikan sebatas yang diketahui oleh Aisyah. Di luar pengetahuan Aisyah, ya Aisyah tidak tahu. Oleh karena itulah maka orang yang paling keras kepada kebidahan seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa qiyamul lail termasuk qiyamul Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Hanya dibatasi oleh waktu. Kalau waktunya sudah habis dengan terbitnya fajar, habis waktu untuk melakukan qiyamul lail. Termasuk di Ramadan, qiyamul Ramadan. Dari sinilah maka tidak heran para ulama ahli fiqh 4 madhab berbeda-beda. Imam Malik menyatakan 41 rakaat. Para Imam Malik
hidupnya di mana? Di Madinah, dan beliau mewarisi secara turun-temurun kebiasaan sholat orang-orang Madinah. Dari zaman Nabi dan para sahabat ke Imam Malik tidak begitu jauh. Hanya berbeda 3 generasi. Jadi kebiasaan penduduk Madinah terus terwariskan sampai di zaman Imam Malik. Dan mereka melakukan 41 rakaat. 36-nya tarawehnya, 5-nya witirnya. Apa ini menyimpang dari sunnah karena bertolak belakang dengan hadis Aisyah? Tentu saja tidak. Apakah hadis Aisyah salah? Tidak salah. Benar, sahih. Masa Aisyah berbohong? Enggak. Aisyah hanya menyampaikan apa yang beliau ketahui. Berdasarkan hal itu tidak heran apabila di Mekah, di Madinah juga 23 rakaat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 23 rakaat. Apakah itu menyimpang dari sunnah karena bertolak belakang dengan hadis Aisyah? Tentu saja tidak. Apa para masyayikh, para imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak tahu hadis Aisyah? Mereka lebih tahu dari kita. Mereka itu hafal hadis tersebut bukan saja matannya aja, tapi juga dengan sanadnya secara lengkap, dengan rawi-rawi yang meriwayatkan, hafal mereka. Kalau kita mah hanya hafal terjemahannya saja, lewat buku terjemah. Mereka mah hafal bahasa Arabnya dengan sanadnya yang lengkap. Kenapa tidak diamalkan? Bukan tidak diamalkan, tapi hadis tentang qiyam Ramadan tidak hanya itu. Banyak yang lain-lain. Dikumpulkan. Berdasarkan hal itulah maka jangan katakan yang 23 rakaat itu menyimpang dari sunnah. Tidak. Apa para imam madhab menyimpang dari sunnah? Tidak. Apa para imam madhab tidak tahu hadis Aisyah? Mereka lebih tahu. Mereka hafal dengan sanadnya, dengan para perawinya dibanding kita. Makanya kalau ada orang ustaz yang menyatakan ada tuh baru sekolah 3 atau 4 tahun di Saudi sudah membidahkan yang 23. Siapa yang membidahkan? Siapa? Enggak. Kita menyatakan bahwa sholat malam hanya dibatasi oleh waktu, bukan jumlah rakaat. Makanya kalau ustadz-ustadz kita ditanya, Ustadz, kalau umpamanya ada orang yang sudah sholat taraweh 11 rakaat di masjid bersama imam, terus nanti di rumah jam 2, jam 3 mereka bangun mau sholat lagi, boleh apa tidak? Apa jawabannya? Boleh saja. Saya menjawab boleh saja. Asal jangan ada dua witir dalam semalam. Kalau ada 2 witir bukan witir lagi atunya. Witir tambah witir menjadi apa? Genap. Ganjil dengan ganjil ya jadi genap. Bukan witir lagi. Cukup hanya tambahan tarawehnya saja. Qiyam Ramadannya saja tanpa witirnya lagi. Jadi sekali lagi jangan ada anggapan bahwa 23 rakaat adalah bid'ah. Jangan. Yang 11 rakaat sesuai sunnah. Lebih dari 11 rakaat sesuai dengan sunnah. Karena nas tentang hal itu ada. Ya. Demikian Pak Abu Lima. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Mita di Kalimantan. Bagaimana cara menjaga dan menyembuhkan hati dari penyakit-penyakitnya? Hatinya sering tersinggung dengan perkataan orang sehingga menimbulkan hasad. Syukran Ustaz. Silakan. Mira di Kalteng. Kalimantan. Mita di Kalimantan. Mita di Kalimantan. Bagaimana cara mengobati hati yang berpenyakit, mudah tersinggung? Ada 2 jenis penyakit hati. Penyakit pertama syubhat. Penyakit kedua syahwat. Penyakit pertama syubhat, penyebabnya adalah kebodohan. Karena bodoh dia bisa salah faham. Terjerumusnya dia ke dalam cara beribadah yang salah, cara berakidah yang salah, cara berpemahaman yang salah karena kebodohan. Itu syubhat. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, yang sunnah dianggap bidah, yang bidah dianggap sunnah. Itu adalah syubhat. Obatnya apa? Obatnya ilmu. Belajar.
Maka dengan belajar, karena ilmu itu obat yang bersumber dari Al-Quran. Al-Quranlah obat, syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi dengan belajar ilmu nanti penyakit syubhatnya sedikit demi sedikit terkikis, terobati, akhirnya sembuh lurus. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, penyakit yang kedua syahwat. Penyakit yang ditanya oleh Mita tadi yang kedua, syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu kesalahan, penyimpangan, dosa karena hawa nafsu, walaupun ilmunya tahu bahwa itu salah, itu dosa. Seperti orang umpamanya berbuat dosa secara lisan. Berdusta, bergibah, mencela, menghina, memfitnah. Pelakunya tahu nggak bahwa itu dosa? Tahu. Coba ibu-ibu yang suka ngerumpi, ngegosipin orang, kawannya digosipin, ya, saingannya digosipin, ustadznya juga digosipin itu, diomongin. Tahu nggak bahwa itu dosa? Tahu. Dusta, tahu nggak orang yang berdusta bahwa itu salah dan dosa? Tahu. Menghina, mencela, tahu nggak si pencela, si penghina bahwa itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Hawa nafsu. Karena ada kesenangan. Emang ngerumpi itu senang gitu? Senang itu. Seru obrolan itu. Kalau ngobrol tanpa gosip, tanpa isu, tanpa hoax, nggak seru. Makanya bahan untuk ngegosip itu laku loh. Acara di TV yang paling laku, yang paling tinggi ratingnya acara apa? Acara gosip. Sampai acara gosip itu judulnya macam-macam, isinya sama. Ada judul ini, ada judul itu, isinya gibah semuanya. So orang-orang digibahi, public figure digibahi, ya artis sesama artis ya, pejabat juga iya. Dai-dai yang nyeleb, iya digosipin juga gitu ya. Sampai yang secara syar'i tidak menyimpang dianggap aib. Apa yang secara syar'i dianggap tidak menyimpang tapi dianggap aib? Poligami, ya enggak? Salah enggak secara syar'i? Enggak salah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Enggak salah. Dibolehkan secara syar'i. Dilakukan oleh para nabi, dilakukan oleh para ulama, oleh para sahabat. Ada enggak nabi yang poligami? Ada enggak? Banyak. Nabi Ibrahim berpoligami. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat, para ulama. Dan ini menunjukkan kebaikan. Tapi oleh orang awam dianggap aib. Ketika ada ustadz berpoligami, wah, disebut selingkuh. Kalau selingkuh itu tidak nikah, ya enggak? Aib, ya. Kalau nikah bukan selingkuh. Ibadah. Maksimal 4, tapi kalau lebih dari 4 ya haram, tidak boleh. Yang kelima, keenamnya tidak sah. Zina selama-lamanya, ya. Nah, digosipin. Pelakunya tahu nggak bahwa itu dosa? Tahu. Tapi enjoy, menikmati, asyik dengan itu. Itulah syahwat. Termasuk kalau umpamanya tersinggung, hanya karena kekeliruannya, kesalahannya diluruskan, orang tersinggung. Takabur orang itu. Merasa diri besar, tidak layak dikoreksi. Pas ada kesalahan dikoreksi, tersinggung besar, ngambek. Takabur itu namanya. Takabur itu batrul haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nggak nerima nasihat, itu takabur, sombong. Merasa diri besar sehingga kesalahannya tidak boleh diungkit-ungkit. Ketika kesalahannya diungkit, ngamuk dia, itu takabur. Itu syahwat. Apa obat dari syahwat? Obat dari syahwat al-amal. Tingkatkan amal ibadah. Tingkatkan amal soleh. Tingkatkan banyak berbuat baik. Tawadukan hati ini. Maka itulah obat dari penyakit syahwat. Ya, berdasarkan hal itulah maka
semua penyakit batin baik syahwat ataupun syubhat itu tidak bisa lepas dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah karena menyangkut ilmu dan juga amal. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, sudah habis waktu yang kita miliki. Insyaallah nanti kita akan berjumpa setelah Lebaran, setelah Ramadan ini berlalu. Ini mungkin pengajian terakhir di bulan Ramadan. Nanti mungkin Syawal kita akan mulai kembali. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.